Violet skies and countryside, it all comes flooding back to me in watercolor when we had each other, caught up in the memory of when we talk all night, drinking cheap white wine. I let you see my darkness, then I fell in love again. I'm just a little nostalgic. I know you're over and I should move forward. I'm just a little nostalgic. I know you're over and I should move forward. I'm just a little nostalgic. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, sahabat SN dimanapun Anda berada. Nah, kebetulan hari ini saya sedang berkunjung ke UMKO yang untuk kedua kalinya. Nah, kebetulan ada agenda hari ini Universitas Muhammadiyah Kota Bumi yang dipimpin oleh Wakil Rektor 1. Itu ada semacam diskusi lah atau ngopi ngopi pagi. Kalau istilah di sini ngopi pai. Tapi ngopi pagi ini mungkin akan ada orientasi bagaimana persiapan kalau seandainya belajar mengajar mahasiswa ini sudah bisa tatap muka atau tidak dengan online lagi. Nah, untuk itu lebih jelasnya kita pembicaraan seputar ngopi pagi di UMKO. Jangan kemana-mana, ikuti terus di channel yang sama, ESN Media edisi Jalan-Jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak yang saya hormati, sebetulnya terima kasih nih sudah memberikan kesediaan dan luang waktunya. Kebetulan pas ya hari ini UMKO Universitas Muhammadiyah Kota Bumi sedang mengadakan ngopi pagi atau ngopi pai yang mungkin akan orientasinya seputar kegiatan-kegiatan kampus ke depan ketika sudah mulai surutnya masa pandemi ini. Nah, untuk itu sahabat ASN dimanapun Anda berada, saya coba perkenalkan dulu bahwa ini Pak Dr. Didi ya adalah Wakil Rektor 1, dan di sebelah kanan saya ada Pak Irhamuddin adalah Wakil Rektor 3. Dan ini ada Dekan Fakultas Hukum yang sudah cukup fenomenal dan top karena pengacara juga. Ya, Pak Suwardi, dan kebetulan ini juga ada Pak Dr. Saripudin ya. Beliau juga Sivitas Akademika di UMKO dan pengacara juga, ini praktisi juga ya kan. Dan Pak Bram ini juga di bidang PBH di Sivitas UMKO. Nah, ini udah lengkap, cuma mungkin tinggal sambil nunggu satu lagi nih Pak ini ya, Pak Prodi Hukum. Luhri. Untuk itu Pak Warek, ya. Apa sih ini kan kemarin-kemarin UMKO masih sepi nih karena pandemi ini mulai agak reda karena masuk Kota Bumi ini sudah masuk zona hijau katanya. Ya, dan mulai ada ketemu-ketemu ya, artinya bisa kemarin kan melalui online, Zoom meeting dan sebagainya. Nah, ini coba cerita dong, kegiatan hari ini apa sih orientasinya Pak Warek? Ya, sebetulnya kita atas nama Rektor ya Pak Dr. Sumarno begitu, mewakili izin UMKO ini tentu berharap ke depan bisa menjadi satu perguruan tinggi yang kompetitif di masyarakat Lampung dan tentu regional Sumatera begitu. Secara bertahap, secara perlahan kita akan sampai kepada titik yang tersebut dan kita mencoba untuk menjadi perguruan tinggi Muhammadiyah yang unggulan di region Sumatera ini. Nah, jadi secara struktural, secara konseptual kita mencoba untuk melakukan peningkatan kapasitas dosen misalnya ya. Jadi insya Allah misal pada tahun depan kita akan melakukan kegiatan tugas belajar kepada 6 orang dosen, 6 orang dosen untuk kuliah S3. Itu dosen fakultas apa saja Pak? Dosen fakultas
guguran ilmu pendidikan, prodi bahasa, prodi penjas, dan prodi PGSD. PGSD. Dan matematik. Ya. Kalau hukum udah cukup ya? Enggak, ya kalau hukum itu dokternya sudah 6, Sudah 6, ya. yang sudah clearnya 3, yang Ya. masih kuliahnya 3. Ya. Tetapi kita sepakat dengan Pak Rektor bahwa tahun depan kita diberikan kesempatan untuk dari Fakultas Hukum itu 2 orang. 2 orang, Nah, iya, 2 orang. iya, iya. Nah, harapannya ya bisa masuk semua sehingga kemudian ya jumlah dosennya secara keseluruhan kalau selesai itu 8 orang. Oke, Nah, oke Pak Warek. Itu kalau tingkat peningkatan SDM ya untuk ke depan di orientasi ngobrol-ngobrol kita hari ini. Nah terus kalau fasilitas nih supaya juga masyarakat atau sahabat SN tahu bahwa di UMKO ini kan sudah banyak juga fasilitasnya. Ya. Saya dengar ada laboratorium, Ya. ada perpustakaan. Itu gimana ininya? Ya, kita terus akan melengkapi fasilitas-fasilitas pendidikan di UMKO ini, ya kan, dengan secara bertahap tentu ya kan. Kalau fasilitas ruang belajar sudah memadai, kemudian laboratorium, sarana olahraga, kemudian perangkat-perangkat pembelajaran di Fakultas Hukum sudah Ya, ada. misalnya seperti laboratorium peradilan tadi apa? Apakah Ya, ada? Kalau laboratorium, hukumnya ada peradilan semu, Pelajaran semu ada, Ya. pelajaran lab komputer ada, kemudian sarana olahraga Ya. ada, lab Terus bahasa. saya ada. dengar ada radio juga kita ini Ada. untuk anak mudanya ya, khusus Ya. mahasiswa, Nah, mahasiswi. itu termasuk lab ya, tanda Ya. petik lab dan proses pemagangan bagi mahasiswa ilmu komunikasi. Ya. Nah, ada itu. Bahkan saya lihat PT ini Basuma namanya. ke depan akan ada TV kabel sendiri nih, TV ya, Ya. TV digital ya. Saya kira itu satu keharusan. Ada studio pembelajaran ya, FKIP Oke, ada, oke. kita punya juga. Ya, apa itu? Micro teaching namanya. Micro istilahnya. teaching ya, oke, ya, ya. Jadi secara bertahap itu akan kita perbaiki, akan kita tingkatkan. Tentu ada yang kita akan adakan begitu Ya. kan. Kita sempurnakan. Terus Pak Wakil Rektor, ini apa sih kendala selama masa pandemi sudah memasuki tahun kedua ini? Dalam Ya. proses belajar mengajar di Civitas Akademika UMKO sendiri. Oke. Jadi kendalanya sebetulnya mungkin umum ya kalau saya perhatikan keluhan-keluhan dari pimpinan PTM itu signal Ya, signal ya. Signal ya. Jadi beberapa mahasiswa mengalami masalah atau kendala di signal sehingga ketika kita ada daring ya kan dengan sistem SIAKAD UMKO itu keluhan-keluhannya seperti itu. Sulit Nah, terus masuk, antisipasinya ya. sendiri apa nih yang bisa? Ya, antisipasinya kita mencoba memberikan arahan supaya bagi mahasiswa yang mungkin kesulitan signal silahkan masuk ke kampus menggunakan Atau fasilitas menghubungi kampus, teman-temannya ya. Ya, atau kumpul di satu tempat yang sinyalnya bagus Ya. begitu. Jadi tidak terkendala. Jadi bisa Dan- tetap ya, kuliah ya, di ya, luar, ya, betul, tidak harus ke kampus. Kalau di kampus kita sediakan wifi lengkap gitu kan. Tapi mereka mungkin ya ngapain di kampus Terus kalau kuliah tugas-tugas daring. mereka sendiri kemana mereka ini kan? Kalau kemarin kan waktu masa lockdown ya, atau terbatasnya komunikasi fisik gitu. Ya, sebetulnya tahu semester ini kita punya kebijakan rektor itu untuk memberikan kesempatan kepada semua dosen di semua prodi itu 4 kali luring luar daring ya kan. Oke. Jadi tetap muka 4 kali hanya kita kasih kesempatan 4 atau 5 kali lah gitu lah Ya, maksimal. Selebihnya kembali ke daring. Jadi Ya, kami ya. amati ternyata 4 kali luring itu semuanya sehat, Oke. tidak ada keluhan, Ya, ya, fasilitas ya. lengkap ya kan begitu. Jadi Alhamdulillah. ya, 4 artinya 4 kali sampai 5 kali luring. Civitas Akademika baik dosen Berjalan, maupun ya. mahasiswa ini boleh dikatakan zero untuk Ya, pandemi ini tidak ya. ada, ya. Tidak kena. Tidak ya, ada ya. kena. Nah, terus Pak Warek, harapan Pak Warek ini terhadap Civitas Akademika, teman-teman bapak-bapak yang ada di sini maupun masyarakat luas umumnya dan sahabat SN tentunya. Ya, saya sih mengharapkan supaya teman-teman baik dosen ya kan maupun tenaga administrasi dan mahasiswa mari kita ciptakan atmosfer akademik yang lebih baik ya kan Iya, supaya proses belajar mengajar, proses implementasi daripada apa tuh akademik itu bisa berjalan baik dan tercapai tujuan pembelajaran yang kita harapkan, Iya. tercapai visi misi UMKO ke Iya. depan. Tentu ini jangka panjang tapi tanpa adanya partisipasi peran serta daripada tenaga pendidik ya terus tenaga administrasi dan mahasiswa itu sendiri tentu atmosfer akademik itu akan lama Iya, iya. dapat direfleksikan dengan Iya. baik. Nah inilah kita mencoba untuk menciptakan
tidak hanya sekedar kampus yang nyaman, tapi Iya, iklim, iya, iklim pembelajaran Ya, yang salah satunya kondusif. mungkin hari ini ya, Ya, bisa ini, bersilaturahmi ya. bersilaturahmi. Walaupun kemarin Ngopipa ini. ya setelah puasa dan hari raya Ya. dan ini dilaksanakan pertemuan yang mulai orientasi. Karena ini kan Ngopipa ini non struktural, jadi kita bisa diskusi bebas, sharing ide, bagaimana Untuk menciptakan kemajuan ya. kemajuan Unko Kemajuan tanpa melihat jabatan-jabatan begitu. Oke, baik Pak Wakil Rektor. Nah, sekarang kita mengarah ke Pak Wakil Rektor 3. Ini bidang kemahasiswaan. Nah, kita mau tanya-tanya nih. Sementara berapa sih mahasiswa UMKO ini sekarang ini? Ada penurunan nggak Pak Irham selama pandemi ini? Alhamdulillah, kalau kita sementara Cut dulu. kalau di 2020 jumlah mahasiswa kita itu 184 sekian. Nah kemudian setelah kita 2020 kemarin mengadakan wisuda berkurang sekitar 600 sekian. Iya. Jadi total sekarang yang ada di jumlah mahasiswa kita itu di Pendidik itu tercatat 2.148. 2.148 dari 3 fakultas. Ya, dari 4 fakultas. 4 fakultas, oke. 11 prodi. Oke. Nah, kemudian alhamdulillah sekarang ini kita sudah buka jalur penerimaan mahasiswa baru. Ini pendaftar baru 128 orang. Itu lewat online ya Pak ya? Lewat ya. online. Lewat Selama online. ini ada kesulitan nggak selama proses online ini Pak? Mahasiswa terutama calon mahasiswa. Tidak, kita memberikan kemudahan. Yang pertama menggunakan ada website tersendiri. Iya, iya. Penerimaan mahasiswa baru itu cukup, mereka tidak perlu ke kampus, mendaftar registrasi menggunakan fasilitas online, Iya. yaitu website UMKO, PMD. Iya, iya, iya. Jadi mereka kita sudah bagikan brosur, kita iklankan, kemudian di website medsos pun ada, kita di Facebook ada, Instagram ada, kemudian Jadi juga sangat mudah sekali ya mudah. Pak Jadi tidak Warek perlu ya tatap untuk muka, ya. mereka bisa akses secara online. Oke. Kalau yang sudah mendaftar online, sementara ini baru 800-an, tapi yang sudah meregistrasi membayar 1 juta rupiah, kan syarat minimal membayar 1 juta rupiah, itu sudah 128 mahasiswa. Iya, iya, iya. Sementara, Iya, karena iya. sekarang masih mahasiswa berlomba-lomba untuk masuk ke fakultas negeri. Iya. Biasanya setelah PTN baru Iya. nanti mereka berbondong-bondong biasanya ke fakultas. Iya, oke. Itu alternatif kedua ya Iya. Pak Warek. Iya. Terus apa sih strategi UMKO sendiri yang di bawah Pak Warek bidang kemahasiswaan ini untuk terutama proses belajar mengajar ke depan ini untuk rekrutmen yang baru ini kan cara baru nih gitu loh. Apa kira-kira yang akan dilakukan di bidang kemahasiswaan sendiri? Ya, terima kasih. Kita yang pertama, saya menerapkan dan menginstruksikan kepada seluruh Civitas Akademik, hendaknya kita membuat mahasiswa itu tidak hanya belajar, tapi Iya. juga menggembirakan. Dalam hal ini, kita dari seluruh struktur, baik kebersihan, dosen, Iya. kemudian staf, memberikan pelayanan terbaik terhadap mahasiswa, sehingga mahasiswa itu menjadi nyaman ketika mereka Di kampus ya? Kampus. Seperti rumah sendiri ya? Kemudian juga Oke. dalam standarisasi nilai kita jangan terlalu membuat rumit mahasiswa. Cenderung karena masa pandemi ini, Iya. tadi salah satunya mahasiswa yang berada di atas gunung, Gunung, ya. ya. Ada Gunung Gendot, Iya. Raja, Iya. itu mereka kesulitan. Contoh ada sebuah aplikasi yang diadakan oleh Prodi Matematika, Iya. yang mana memberikan tugas, diberikan limit 1 jam, mereka sudah mau selesai upload itu gangguan sinyal berulang-ulang. Yang pasti itu yang lama, tapi Iya. sekarang intinya semua dosen boleh memberikan tugas terhadap mahasiswa, tapi memberikan kemudahan juga. Iya, iya, iya. Fasilitas seperti menggunakan WA atau IG, bahkan semua mahasiswa ada akun sendiri. Iya, iya. Nama akunnya yaitu Siakat. 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 Jadi menggunakan Siakat, kalau Siakat gangguan konfirmasi terhadap dosen menggunakan WA. Iya, iya. Jadi kita berikan kemudahan. Jadi mahasiswa itu tidak hanya sebatas dia belajar, tapi juga menggembirakan, mempermudah. Nah kemudian saya mengupayakan
berkoordinasi dengan rektor, warik 1, warik 2. Intinya kita tidak ada lagi memberi apa yang membuat mahasiswa itu jenuh, Sulit ya, ya, oke. kemudian pengat-pengut, senyum salam sapa tetap. Nah, jadi intinya kami ke depan tidak hanya tempat belajar, tapi juga tempat mengembirakan Iya. mahasiswa. Nah, terus Pak Warik Bidang Kemahasiswaan, dari hasil evaluasi Bapak ya, mengenai data mahasiswa tadi sudah dieksplor, terus peningkatan belajar mereka juga. Ini sejauh mana penyerapan mereka di masa pandemi ini? Artinya, kalau di indeks kumulatif presentasi seumpama dari tatap muka itu biasa mereka 80% menyerap materi dari dosen. Tapi ini bagaimana kelihatannya dari hasil analisa Pak Warik sendiri? Terima kasih. Kalau saya menilai malah dengan adanya sistem aplikasi Zoom ini, itu juga sepertinya mereka malah lebih menguasai. Lebih menguasai ya, karena lebih fresh dan lebih enjoy ya. Lebih enjoy, kemudian juga mereka sudah dibantu juga dengan fasilitas mbah Google. Oke. Jadi tidak hanya materi dari dosen yang mereka kuasai. Dalam hal ini mendengarkan, kan dosen juga setiap materi pun dikirim ke mahasiswa. Betul, betul. Dalam bentuk soft copy, baik Iya. itu dia PowerPoint. Iya. Jadi mahasiswa bisa belajar yang materi dari dosen, tapi sambil juga yang tadinya jarang buka-buka internet, jadi mereka aktif juga. Betul, betul. Bahkan ada juga dosen yang gaptek, mahasiswa yang gaptek, mahasiswa yang gaptek, dan sekarang mereka perlahan menguasai. Mau tidak mau karena terpaksa tadi ya kan, Terpaksa tadi. harus tahu gitu Iya, loh, harus jadi tahu. mereka- Jadi ada manfaatnya juga nih. Iya, cuman Ada nilai kendala- positif ya, ada nilai kendala positif. juga kita, Bang Heri, kendala Iya. kita di khususnya Fakultas Hukum itu di mata kuliah praktek Iya. peradilan. Oke. Nah, praktek peradilan itu yang bikin dosen menjadi bingung karena tidak mungkin menggunakan aplikasi Zoom Iya, iya. untuk praktek Iya, sidang. iya, gitu kan. iya, iya. Jadi kita batasi mereka bagi per kelompok. Iya, iya. Jadi session itu dibuat kelompok 1, kelompok 2 sampai 3 kelompok. Iya, iya, iya. Jadi mereka sesuai kelompok gitu. Oke, betul-betul dikasih kemudahan sekali Iya. ya. Siap. Nah, tapi tanpa meninggalkan artinya SOP standar proses belajar Iya. mengajar di Tetap. Sivitas Akademika. Baik, terima kasih Pak Warik Bidang Kemahasiswaan. Nah, sekarang kita bergeser nih. Ya. Nah, ini kepada Pak Suwardi, Pak Dekan. Nah, Pak Dekan, apa sih hari ini nih temanya yang mau diangkat? Terus apa orientasinya nih dari Fakultas Hukum nih ke depan? Ya, terima kasih Bang Heri. Jadi memang kegiatan Ngumpipa ini memang kegiatan rutin setiap awal bulan ya. Memang program Fakultas Hukum. Kemudian kemarin sempat terhenti karena pandemi, kemudian sudah Iya. kita mulai di bulan April ya. Iya, iya. Kemudian iya. terhenti lagi karena puasa, ini kita mulai lagi Juni. Jadi ini memang kegiatan non formal, jadi apapun bisa kita bicarakan di kegiatan ini. Iya, iya. Nah, untuk hari ini kita yang pertama mungkin kita akan perkenalkan dulu bahwa Fakultas Hukum ini akan membuka program S2. Oh, program S2. Ya, program S2, Iya, iya, luar Magister biasa. Hukum. Nah, udah sampai mana ini Pak Dekan? Ya, sementara izin dari L2 Dikti sudah keluar. Iya. Izin untuk proses selanjutnya. Rekomendasi ya. Iya. Rekomendasi dari L2 Dikti. Sementara kita masih perbaikan untuk kita lanjutkan ke kementerian. Iya. Izin dari kementerian. Kalau bisa sih targetnya tahun ini kita sudah mulai buka. Sudah mulai buka Iya, ya karena artinya. persyaratan yang inti sudah terpenuhi. Sudah terpenuhi semua. Misalnya untuk dosen tetap itu sudah syarat minimal sudah. Iya, iya. Kemudian ada beberapa perbaikan yang kemarin sudah kita diskusikan juga gitu. Iya, iya. Nah, terus selain itu apalagi nih kegiatan di terutama di bawah Dekan Fakultas Hukum? Iya, kalau Fakultas Hukum ini selama pandemi dia tetap berjalan misalnya untuk bantuan hukum ya. Iya. Bantuan hukum tetap kita jalankan untuk membantu masyarakat yang tidak mampu yang berhubungan dengan hukum. Berhubungan dengan untuk hukum, iya. bantuan Prodeo ini kebetulan sebelah kiri saya ini ketua unit pelayanan dan bantuan hukumnya Oke. Pak Bram. Iya, iya, iya. Nah, jadi apapun yang terjadi terkait dengan hukum bisa langsung menghubungi ke kampus atau dengan Pak Bram. Iya. Kita akan berikan bantuan cuma-cuma kalau itu memang tidak mampu, masyarakat yang tidak mampu. Kemudian untuk konsultasi juga kita tetap buka konsultasi hukum.
baik melalui online maupun secara langsung ke kampus. Oke. Kalau Iya, secara iya, langsung iya, tentu iya. saja ya dengan protokol kesehatan. Iya. Kemudian untuk mata kuliah praktek tetap juga berjalan. Ya. Kalaupun misalnya sehari itu ada, kalau dalam saat normal misalnya satu kelas ada 40 orang, ini kita bagi berapa kelompok Iya, ya, iya, iya. yang akan berpraktek di peradilan semu. Ya, jadi praktek sidang, kemudian praktek beracara lah intinya di peradilan semu itu tetap berjalan walaupun dalam masa pandemi ini. Iya, jadi nggak ada kendala ya Nggak Pak ada, Dekan, ya. artinya dalam proses Iya. belajar mengajar mahasiswa ada, di ya. sini. Nah, terus Pak Dekan, apa sih harapan-harapan Pak Dekan ini untuk khususnya bagi mahasiswa ya, untuk mahasiswa terutama Fakultas Hukum ini ke depan? Iya, untuk mahasiswa Fakultas Hukum saya kira perlu meningkatkan skillnya ya, karena yang ke depan ini untuk bidang hukum ini tetap terbuka ya, karena hukum ini kan bisa masuk ke ranah mana saja, Iya, ya, iya, iya. terutama untuk advokasi ke masyarakat. Iya, Ya. iya. Kalau kita tidak punya skill, ya akan sulit nanti. Iya. Kalau di daerah yang kota besar itu kan seorang pengacara itu pada posisi tertinggi kedua setelah dokter misalnya, Iya, iya. profesi pengacara itu. Nah, kalau mahasiswa hukum tidak meningkatkan skill atau kemampuan yang di bidang hukum itu sendiri, maka akan sulit nanti dia bersaing. Kemudian yang kedua mungkin di bidang wirausaha misalnya. Karena walaupun dia sarjana hukum, maka tentu dia tetap harus berwirausaha juga. Nah, karena apalagi dia punya Iya. basic hukum, justru Basic hukum. malah bisa mengantisipasi ya Iya. kemungkinan-kemungkinan perjanjian-perjanjian yang Iya. yang akan merugikan ya. Iya. Kemudian yang ketiga di bidang teknologi tentu saja harus dikuasai juga. Iya. Karena kita juga ada mata kuliah komputer, kemudian cybercrime misalnya Iya, kan itu iya, harus iya. dikuasai oleh ahli hukum. Kalau yang terutama terkait dengan ITE ini kan sedang Iya, iya. rame-ramenya Iya, ini. sedang marak ya. Iya, sedang marak. Jadi kalau mahasiswa tidak menguasai itu nanti ketinggalan dia. Betul, betul. Orang bicara tentang cyber dia nggak ngerti, tapi maka dia harus tetap meningkatkan skill di bidang itu tadi. Iya. Nah, terus ada kerjasama juga dengan lembaga-lembaga profesi semacam Pradi, KAI dan sebagainya di Fakultas Hukum sementara ini Pak Dekan? Iya, kemarin Pradi baru buka cabang ya untuk Lampung Utara. Nanti harapan kita ada kerjasama PKPA misalnya dengan Pradi. Iya. Kemudian kemarin juga sempat KAI juga ada mengajak kita kerjasama, cuman belum kita realisasikan. Iya. Karena dengan harapan akan kita tampung dulu semua, terutama iya. dari Pradi. Kemudian kemarin sekitar 2 bulan yang lalu kita ada MOU dengan Lapas Kota Bumi. Iya, Jadi iya. nanti ada kegiatan rutin, ada penyuluhan hukum bagi warga binaan di Warga sana. binaan ya. ya, iya, iya. Atau nanti sebaliknya dari Lapas juga bisa berkunjung ke kampus kalau ada hal-hal yang perlu Ya. mereka pelajari. Nah, ini kan posisi yang belum normal nih. Iya. Nah, untuk sementara untuk menjalankan program itu nanti apa pakai sistem daring juga? Artinya penyuluhan ke lapas. Enggak, kalau ke Lapas langsung. Ya. Kemarin MOU-nya langsung, kemudian mereka juga kepala lapasnya bilang bisa langsung. Karena memang tetap menerapkan protokol kesehatan Protokol dan kesehatan, pesertanya ya. tetap dibatasi. Ya. Oh, dibatasi ya, ya, ya. Maksimal 20 orang warga binaan Ya, yang kita berikan penyuluhan itu. Oke. Luar biasa, Pak Dekan. Terus harapan Pak Dekan sendiri terhadap masyarakat umum nih, Ya. agar ya minimal bisa mendukung dari proses belajar mengajar di Fakultas Hukum. Iya, untuk masyarakat umum terutama di Lampung wilayah utara ya, ada Waikanan, Tulang Bawang Barat, bahkan sampai Liwa sana. Ya untuk jauh-jauh kuliah kalau kita ada Oh di iya, sini. kan ada ya. alumninya Iya, ya, ada alumni Fakultas Hukum kita. Banyak kita yang Iya. tersebar sampai ke Liwa, kemudian Waikanan, Tulang Bawang dan Tulang Bawang Barat. Nah, artinya yang kita pelajari juga sama di perguruan tinggi manapun seluruh Indonesia kurikulumnya Ya, karena sama. kurikulum yang Iya. sama. Apalagi di sini katanya sini, sudah ada iya. 6-7 doktornya Iya, ya. sudah ada 6 doktor, kemudian kurikulumnya sama, buku yang pelajari juga sama, Iya. sistem belajarnya juga sama. Jadi untuk jauh-jauh ke luar kota bumi kalau kita ada. betul, Paling tidak sudah menghemat transportasi, menghemat Iya, biaya iya. hidup kan. Iya. Kalau kita kuliahnya di kota bumi aja, karena kita sudah ada universitas sendiri di kota bumi. Baik Pak Dekan, terima kasih. Nah, kita mau dengar suara ini nih BKBH-nya nih. Nih apa saja sih? Ya, apa aja nih kasus-kasus yang artinya pendampingan hukum yang perlu didampingi selama ini ya atau sebelum pandemi kemarin
di BKBH UMKO sendiri? Ya, terima kasih Pak Eri. Jadi alhamdulillah di Universitas Muhammadiyah Kota Bumi UMKO ini memiliki UPBH. UPBH, Unit Pelayan Bantuan Hukum ya. BKBH seperti itu. Jadi di UMKO sendiri Pak Eri, ini ada dua, dalam artian satu, kita mendampingi sivitas akademika, baik itu mahasiswa, dosen atau staf karyawan ketika ada permasalahan hukum seperti itu. Terus yang kedua di UPBH sendiri kita sudah punya praktisi mediator yang sudah bersertifikat. Oke, itu berapa orang? Ada 2 orang. Ada 2 orang. Wah, luar biasa. Dr. Didi Ermawardi. Iya. Dan yang kedua ada Pak Suwardi, Iya. Fakultas Hukum dan Wah, Sosial. turun gunung nih rupanya nih. Komandan-komandan ya. Di UPBH sendiri Pak Eri kita sudah banyak menangani perkara seperti itu, Iya. baik di internal maupun eksternal. Misalkan di internal sendiri ada beberapa mahasiswa kemarin terkena dan menjadi korban 362 pencurian seperti Oke. itu. Kita dampingi, terus juga ada sivitas juga di sini staf seperti itu menjadi korban 351 penganiayaan. Kita dampingi semua. Iya. Terus juga untuk di luar di lingkungan UMKO sendiri ini sudah banyak perkara yang kita dampingi. Pak. Iya. Gitu, Pak. Artinya maupun di luar kampus ya tadi ya nggak ada persoalan ya. Artinya tetap di masa pandemi ini pelayanan Iya. daripada bantuan hukum masyarakat cuma-cuma itu tetap Iya. dilakukan oleh UMKO sendiri. Jadi pro bono baik cuma-cuma Iya. itu kita layani maupun yang mampu profit seperti itu kita layani secara profesional seperti itu. Pak. Oke, luar biasa. Terima kasih sahabat SN dimanapun Anda berada. Itu tadi kita seputar bincang-bincang bongkar jeroannya UMKO ya kan gitu. Nah, mudah-mudahan ini sebuah inspirasi yang bisa mengilhami kita semua, terutama sahabat SN yang berada di wilayah Kabupaten Lampung Tengah, Lampung Timur, Waikanan, Lampung Barat, dan Pesisir Barat. Jangan kemana-mana, di UMKO saja. SN Media Podcast edisi Jalan-Jalan.